Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Pada kali ini kita akan memiliki kompetensi dasar, yaitu menganalisis gerak pada makhluk hidup serta sistem gerak pada manusia dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak, serta menyajikan karya tentang berbagai gangguan pada sistem gerak. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu untuk menjelaskan tentang gerak hewan di dalam air, gerak hewan di udara, gerak hewan di darat, dan menjelaskan tentang sistem gerak pada tumbuhan. Gerak pada hewan terbagi menjadi 3. Di sini ada hewan di air, hewan di udara, dan di darat. Kita bahas gerak hewan di air. Kerapatan air dengan udara itu berbeda. Air memiliki partikel yang lebih rapat dibandingkan dengan udara. Selain itu, air juga memiliki gaya angkat atau gaya ke atas yang lebih besar, sehingga hewan air ini bergerak di dalam air mengeluarkan sedikit energi. Contoh dari gerak hewan di air ialah gerak ikan. Hewan air atau ikan memiliki bentuk tubuh streamline atau torpedo sehingga memudahkan ikan untuk berenang di air. Kemudian ikan juga memiliki ekor dan sirip yang berfungsi untuk membantunya dalam pergerakan berenang di dalam air. Selain itu juga ada beberapa hewan yang memanfaatkan tegangan permukaan air sehingga hewan tersebut tidak jatuh ke dalam air atau tercebur seolah-olah dia berdiri di atas air. Contohnya adalah nyamuk yang sedang bertelur di atas permukaan air serta anggang-anggang. Lanjut ke gerak hewan di udara. Tubuh hewan yang bergerak di udara ini memiliki gaya angkat yang besar, sehingga untuk melawan gravitasi dibutuhkan gaya angkat ke atas. Tidak mungkin massa jenis hewan tersebut disamakan dengan massa jenis gravitasi di udara. Maka dari itu diperlukan bergerak menggunakan sayap. Hewan seperti burung memiliki sayap yang dengan rangka yang kuat dan otot yang kuat. Rangkanya juga ringan. Di sini sayap dia melengkung karena untuk aliran udara yang berada di atas sayap ini lebih cepat dibandingkan di bawah sayap, sehingga burung dapat terbang. Lanjut ke gerak hewan di darat. Hewan di darat ini memiliki otot dan tulang yang kuat. Hal ini menyebabkan inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam dan untuk gerak yang sifatnya elastisitas atau bisa bergerak ke mana saja. Ini contohnya ada hewan gajah dan kuda. Gerakan gajah ini berbeda dengan gerakan kuda, di mana gerakan kuda lebih lincah dibandingkan dengan gajah karena gajah ini ukuran tubuhnya lebih besar. Lanjut ke gerak tumbuhan. Di sini terdapat 3, yaitu gerak endonom, higroskopis, dan esionom. Gerak endonom gerak endonom adalah gerak yang berasal dari dalam sel tumbuhan. Disebut juga gerak endonom. Contohnya adalah gerak sel siklosis pada daun Hydrilla verticulata, di mana gerak siklosis ini adalah gerakan rotasi memutar sitoplasma yang ada di dalam sel. Ini contoh dari Hydrilla verticulata dan sitoplasma yang berotasi atau bergerak mengelilingi sel. Lanjut ke gerak hygroskopis. Gerak hygroskopis adalah gerak di mana kadar air yang tidak merata sehingga terbuka dan menyebabkan terkelupasnya buah atau kulit pada polong-polongan atau kacang-kacangan. Di sini contoh ada kacang kedelai, ada cangkir, kemudian ada biduri, dan semua ini
bergerak atau terbuka akibat gerak higroskopis. Lanjut ke gerak esionom, yaitu gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan atau lingkungan sekitar. Gerak esionom ini terbagi menjadi 3, yaitu tropisme, taksis, dan nasti. Pertama ke gerak tropisme. Jadi gerak tropisme itu adalah gerak yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Tropisme ini dibagi menjadi 2, ada positif dan negatif. Jika geraknya itu mengikuti arah rangsangan disebut gerak tropisme positif, jika menjauhi maka disebut gerak tropisme negatif. Macam-macam gerak tropisme, ada fototropisme, geotropisme, ada hidrotropisme, tikmotropisme, dan yang terakhir kemotropisme. Lanjut di sini fototropisme, yaitu gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh cahaya. Ini contohnya ada tumbuhan yang menghadap ke arah cahaya sinar matahari. Kemudian yang kedua ada geotropisme, yaitu gerak akar dan batang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Jadi batang ini akan selalu menjauhi gravitasi bumi, disebut juga geotropisme negatif, dan akar akan selalu mendekati gravitasi bumi. Jadi akar itu akan selalu ke bawah dan batang ini akan selalu ke atas. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada hidrotropisme, yaitu gerak bertambahnya akar atau pertumbuhan akar yang dipengaruhi oleh sumber air. Jadi akar ini akan selalu bergerak mendekati sumber air, disebut juga hidrotropisme positif karena mendekati arah rangsangan. Lanjut tikmotropisme, yaitu gerak sulur tumbuhan yang merambat pada tempat rambatannya. Di sini contohnya ya, ada tumbuhan merambat, di sini ada sulur dan sulurnya itu merambat ke arah rambatannya. Kemudian ada kemotropisme, yaitu gerak spermatozoa atau sel bulu menuju sel ovum akibat adanya tarikan dari zat kimia, yaitu berupa zat gula. Di sini ya, sel-sel suluh bulu serbuk menuju ke sel ovum. Lanjut ke gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak seluruh bagian tumbuhan atau organisme yang geraknya dipengaruhi oleh rangsangan. Di sini taksis terbagi menjadi 2, ada fototaksis dan kemotaksis. Contoh dari fototaksis adalah gerakan berpindah dari Euglena viridis mendekati atau menjauhi rangsangan cahaya. Jadi di sini Euglena viridis dapat bergerak karena dia memiliki flagel atau bulu cambuk dan juga reseptor cahaya yang berfungsi untuk mendeteksi ada tidaknya cahaya. Kemudian kemotaksis, yaitu gerakan spermatozoa pada lumut dan paku, tumbuhan lumut paku, menuju sel ovum karena tertarik oleh zat kimia berupa zat gula. Lanjut ke gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Macam-macam dari gerak nasti ini adalah seismonasti, niktinasti, fotonasti, dan termonasti. Seismonasti yaitu gerakan tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan getaran atau sentuhan. Contohnya pada putri malu. Putri malu ketika disentuh dia akan menguncup daunnya. Kemudian ada niktinasti, yaitu gerakan akibat adanya perubahan kondisi siang dan malam. Contohnya di sini pada daun bunga merak, pada siang hari dia akan membuka mekar, namun ketika malam hari daunnya akan menguncup.
Lanjut fotonasti, yaitu gerakan tumbuhan yang dipengaruhi oleh cahaya. Contohnya pada bunga pukul 4, bunga ini akan mekar ketika ada cahaya, namun ketika malam hari dia akan menguncup. Kemudian termonasti, yaitu gerak nasti akibat adanya perubahan suhu. Contohnya pada tumbuhan tulip, di mana tulip akan mekar ketika musim semi, karena ketika musim semi suhunya itu lebih hangat dibandingkan dengan pada saat musim dingin. Oke, cukup sekian penyampaian materi pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.